the prison camps of the illegal occupation. It is insane that this educational institution that preaches all these high, lofty ideals about education and understanding and making the world a better place is making money off of death and destruction and genocide. Jauh sebelum Raja Daud sebagai Raja Yudais dan ayah Nabi Sulaiman ini merebut Yerusalem. Dari bukti arkeologis, kota ini telah dihuni bangsa Arab semistis purba Palestina. Didirikan suku Yebus Kanaan yang hidup sekitar 5.000 tahun lalu. Dan sepanjang zaman, banyak suku bangsa berbeda saling menaklukkan wilayah yang saat ini diduduki Zionis Israel. Begitupun ketika bangsa Romawi berkuasa sekitar tahun 135 Masehi mengirimkan garnisun untuk menumpas pemberontakan Yahudi di wilayah itu. Kemudian Kaisar Hadrian menamai tanah itu Palestina. Ini berarti setiap orang Yahudi yang tetap tinggal di wilayah itu tidak lagi dikenal sebagai orang Yahudi. Mereka semua adalah orang Palestina. Saya Gagan Prawira, dakwah digital, tema agama dan kekuasaan politik. Assalamualaikum. Ketika populasi di wilayah Palestina itu bertambah, dan di antara mereka melakukan perkawinan kemudian meninggalkan warisan penting, yakni sebagian genetik. Karenanya, wilayah Palestina yang pernah dihuni orang Yahudi itu silih berganti penguasa telah bercampur genetikanya antara suku Arab Palestina dan Yahudi asli. Hal ini terbukti dalam sejarah ketika Palestina dikuasai Ottoman, kehidupan di Palestina antara bangsa Yahudi dan Palestina sangat akur, toleran dan damai. Sebab peristiwa perkawinan antar mereka sejatinya adalah ikatan genetika, sekaligus sebagai penguatan atas DNA yang diturunkan anak cucu Nabi Ibrahim sebagai saudara sepupu. The prison camps of the illegal occupation. So what brings you here today to support Palestinian rights? At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine. I, like many people around the world, have been very saddened by the appalling violations of human rights in Gaza. Dari penelitian genetik yang dilakukan Doron Bahar dari Rambam Heuter Campus di Haifa, Israel, membuktikan hipotesa saya bahwa ternyata kebanyakan populasi orang Yahudi secara genetik lebih dekat dengan populasi orang Timur Tengah. Yang mengerikan sobat milenial, penyamaran para pendiri Zionis Israel yang mengaku orang Yahudi itu, terbantahkan melalui penelitian Eran El-Haik, ahli genetik dari John Hopkins School of Public Health, menyebut bahwa sebagian besar pendiri Zionis Israel dan mayoritas penduduk Israel yang Yahudi Askenazi, bukanlah Yahudi asli dari keturunan Nabi Yakub atau Israel, melainkan blasteran Turki Mongolia. Pantes sadisnya mirip jenis Kanbro. Karenanya, tidak berlebihan jika Yahudi asli termasuk Albert Einstein, bukan saja tidak setuju, tapi menolak keras pendirian negara Israel. Dan sebab itu pula mereka menjadi warga negara Israel kelas pinggiran yang tidak lebih baik dari warga non-Yahudi, seringkali mendapat perlakuan diskriminasi, bahkan kekerasan fisik, seperti laporan video channel Islam berikut ini. Dari sudut pandang sejarah dan antropologi yang telah diuraikan, pendudukan Palestina oleh Israel kemudian berubah menjadi penjajahan kejam dan genosida bukanlah peristiwa agama, melainkan ego kekuasaan politik pemenang Perang Dunia ke-1, terutama Inggris Raya yang dimotori Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menjalankan konspirasi bersama Ben Gurion, tokoh Yahudi KW melalui deklarasi Balfour, meledakkan sentimen keagamaan orang Yahudi dunia, agar memiliki rumah nasional bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Padahal saat itu, tanah Palestina masih menjadi bagian teritori Kekhalifahan Ottoman yang memang berada di blok sentral dan bagian dari negara yang dinyatakan kalah Perang Dunia Pertama. Yang menjadi persoalan atas penjajahan bangsa Palestina yang juga menyimpan kode genetik Yahudi itu, ibu dan anak sebagai pewaris genetika masa depan bangsa Palestina, dibantai dan dihabisi mirip genosida yang dilakukan orang Eropa terhadap bangsa Yahudi. Balas dendam, salah alamat bro. Pembantaian bangsa Palestina oleh Zionisme Israel yang secara genetik bukanlah berasal dari bangsa Yahudi asli,
Lebih mirip perilaku barbar bangsa Mongolia yang dipimpin Genghis Khan ketika membantai Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad tahun 1258. Pembantaian satu bangsa atas bangsa lainnya ketika itu masih agak dipermaklumkan, sebab dunia belum mengenal hak asasi manusia, kemerdekaan tiap bangsa dan seterusnya. Yang menyakitkan, pembantaian Yahudi Askenazi Israel terhadap bangsa Palestina, yang tiada lain satu genetika dengan bangsa Yahudi asli keturunan Nabi Ibrahim, dilakukan di masa modern, di mana Badan Dunia PBB telah berdiri sejak 1945. Kita semua paham bagaimana reaksi bangsa Eropa dan negara Amerika atas perilaku sadis Israel itu. PBB yang dikuasai Eropa dan Amerika ini tidak cukup mampu menghentikan genosida terhadap bangsa Palestina, bahkan tampak memberi dukungan penuh dengan cara terbuka melalui pemberian dana hibah, termasuk senjata berat dan pesawat tempur mutakhir. Albert Einstein benar, bahwa pembantaian seperti itu haruslah dipertanggungjawabkan kepada Inggris dan organisasi teroris. Yang dimaksud organisasi teroris oleh Einstein adalah Zionisme Israel. Penjajahan Israel atas Palestina bukanlah perang antara Islam dengan Yahudi, melainkan proksi Amerika Eropa yang menghendaki kehancuran bangsa Palestina, dan umumnya Islam sebagai ideologi dan tuntunan hidup. Di balik itu tentu saja motif ekonomi. Melalui penjualan senjata besar-besaran, akan menghidupkan roda ekonomi Amerika Eropa yang sedang dilanda krisis. Namun mereka tak sadar, bahwa Arab tidak identik dengan Islam, dan Islam bukanlah Arab. Islam adalah damai. Ia merupakan kodifikasi dari semua kitab suci yang pernah diturunkan Tuhan sebagai petunjuk kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga menghancurkan dunia Arab tidak serta-merta Islam hancur, bahkan akan memantik kejayaan Islam dari belahan dunia lain. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana menjual senjata ke Israel senilai 1 juta miliar dolar atau 15,9 triliun rupiah. Bagaimana kemudian cara memecahkan persoalan yang tampak rumit ini? Secara genetik, bangsa Palestina seperti pertalian ruang waktu, yang tak dapat dipisahkan dengan bangsa Yahudi. Mereka merupakan bangsa Abrahamik. Sebab itu pantaslah keturunan Yahudi asli menolak keras pendirian negara Israel. Bangsa Yahudi menginginkan negara Palestina merdeka, dan bangsa Yahudi kembali menjadi bangsa yang bersatu ke dalam dan menjadi bagian bangsa Palestina, seperti ketika wilayah Palestina berada dalam kekuasaan Kekhalifahan Ottoman yang damai. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine. Kehidupan itu berulang, seperti prosesi solat, dan berputar mirip tawaf di Ka'bah. Yakinlah Zionisme akan hancur oleh dirinya sendiri, dan kelak perdamaian abadi bangsa Palestina akan terjadi pada waktu yang tepat, di saat seluruh bangsa Yahudi asli siap untuk bersatu membubarkan Zionisme yang menggunakan agama demi melancarkan genosida terhadap bangsa Palestina Yahudi. Jika tidak, ketika ditanya menggunakan senjata apa Perang Dunia Ketiga, Einstein menjawab, yang pasti Perang Dunia Keempat akan menggunakan panah dan batu. 8 menit, tidak cukup membahas akar masalah konflik Palestina-Israel dalam tema agama dan kekuasaan politik. Saya Gagan Prawira, Dakwah Digital, akan segera kembali dalam tema yang sama bagian ketiga. Assalamualaikum. Peace forever.